Oke, bismillah, nama saya Novan. Saya adalah, co-founder dan CTO di Kasir.id yang, sejak 2017 mulai digunakan oleh UMKM di Indonesia. Kasir itu adalah sebuah aplikasi point of sales yang ditujukan untuk UMKM di Indonesia, khususnya segmen mikro untuk membantu pencatatan transaksi mereka, sehingga mereka bisa mengetahui kondisi bisnis mereka yang sesungguhnya untuk kemudian mereka bisa mengambil keputusan apakah bisnisnya ini harus di-upgrade atau di-improve sehingga mereka akan tumbuh mulai dari mikro ke kecil dan menengah dan seterusnya. Ya, jadi sejak kita rilis aplikasi kasir di 2017, saat itu tim kita masih kecil sekali. Kita cuma mungkin punya sekitar 15 orang dan kita tidak punya orang yang mengurusi bagian infrastruktur. Jadi kita mendapatkan referensi dari salah satu kenalan kita yang kebetulan adalah usernya Trinix juga pada saat itu. Mereka merekomendasikan Trinix pada kita dan kita melihat dan mereka juga menunjukkan bagaimana performa Trinix selama bekerjasama dengan mereka, sehingga kami memutuskan untuk kemudian ikut bekerjasama dengan Trinix juga. Ya, jadi kasir itu mengelola banyak sekali bisnis UMKM di Indonesia, dan salah satu yang menjadi challenge-nya itu adalah bagaimana membuat aplikasi ini tersedia selama bisnisnya mereka itu sedang berjalan. Dan operasionalnya ini bisa jadi dari pagi sampai malam, bahkan ada yang sampai tengah malam. Dan ini membuat reliability dari sebuah sistem itu tuh menjadi sangat krusial. Reliability di sini artinya layanan ini bisa diakses setiap saat dalam kondisi yang stabil dan juga bisa memberikan informasi yang akurat terhadap bisnis mereka. Sehingga membuat itu menjadi aplikasi yang reliable ini akan menjadi suatu challenge yang sangat besar sekali buat kita, karena bukan cuma membuat bisnis kasir itu tumbuh, tapi juga kita harus memastikan usaha dari bisnisnya UMKM itu juga ikut tumbuh juga gitu. Jadi ada beban cukup berat yang kami pikul di situ. Momen paling berkesan itu biasanya terjadi pada saat kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi ada satu momen di mana kasir itu tumbuh secara usersnya itu cukup signifikan, sehingga membuat beban di infra kita juga otomatis tumbuh juga cukup signifikan. Nah, di sini kita melihat ada eh, kendala yang terjadi pada saat itu, dan kita melihat bagaimana Trinix itu dengan sangat sigap sekali itu bisa memberikan informasi lebih awal sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan dan memperbaiki infrastruktur jangan sampai kemudian menimbulkan gangguan yang lebih berat lagi ke depannya. Jadi momen-momen di mana kita menghadapi scaling problems ini itu momen yang cukup berkesan karena bukan cuma kita pertama kali belajar tentang bagaimana menghandle traffic sebesar itu, user sebesar itu, tapi juga kita melihat bahwa di situ Trinix juga ikut belajar bagaimana bisa menghandle traffic dari startup yang kemudian growing dari kecil, kemudian menengah dan besar. Ya, cloud exit itu secara garis besar kita melakukannya itu dalam waktu 6 bulan. Dibagi menjadi 2 fase, 3 bulan pertama dan 3 bulan setelahnya. 3 bulan pertama itu adalah momen di mana kita mempersiapkan hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita memindahkan semua layanan kita itu ke on-premise atau ke data center kita sendiri gitu. Di situ butuh banyak trial and error, kita butuh mengetahui secara detail apa yang menjadi kebutuhan server kita yang awalnya kita jalankan di cloud, kemudian kita jalankan di
on-prem kita. Itu banyak sekali learning dari situ, trial and error, karena tidak semua konfigurasi yang ada di cloud itu bisa kita tiru mentah-mentah untuk dijalankan di on-prem. Jadi 3 bulan itu kita habiskan untuk mempelajari konfigurasi agar menyamakan status atau performance yang bisa kita dapatkan di cloud agar bisa running secara lancar di on-prem. Kemudian kita melakukan pemindahan data. Pemindahan data ini juga sangat krusial sekali dan sangat berbahaya sekali sebenarnya, karena pada saat pemindahan data ini maka ada kemungkinan data itu jadi korup atau migrasinya itu gagal, membuat data user kemudian hilang. Jadi proses pemindahan data ini terjadi dalam waktu mungkin kurang lebih 1 bulan, dan pada saat selesai pindah data ini maka kita melanjut ke fase kedua, yaitu fase penyesuaian. Karena pada saat kita pindah ke on-prem, tentunya tidak langsung stabil, ada proses tuning di sana sini untuk membuat aplikasi kita berjalan seperti halnya di cloud dengan performance yang sama, dengan capability yang sama, dan menciptakan kenyamanan yang sama buat user kita. Jadi 3 bulan yang kedua kita habiskan untuk benar-benar melakukan fine tuning untuk mendapatkan performance yang optimal sehingga kita bisa ngasih layanan yang terbaik yang sama seperti kita di cloud. Oke. Nah, ini bisa dibilang adalah momen paling ultimate-nya kali ya. Kalau tadi kita punya momen-momen berkesan, nah maka ini adalah momen yang paling berkesannya gitu. 6 bulan itu adalah waktu yang bukan cuma sangat panjang buat kita, tapi sangat melelahkan, sangat berat sekali buat semua orang. Kita merasakan bagaimana pressure itu datang dari ujung ke ujung, dari mulai customer support hingga training sekaligus gitu ya. Jadi kita melihat semua orang pada saat itu merasakan challenge yang sama, dan kita melihat betapa kuatnya komitmen dari Trinix untuk membantu proses migrasi kita cloud exit, di mana kita bisa menghabiskan waktu sampai tengah malam setiap harinya selama berminggu-minggu sampai kita benar-benar mampu memindahkan layanan yang paling kritikal kita dari cloud kemudian ke on-prem gitu. Jadi di situ adalah momen kita akhirnya mengetahui bagaimana beratnya kita melakukan migrasi cloud exit, tapi kemudian juga kita ikut sama-sama merasakan betapa melegakannya setelah kita berhasil keluar atau cloud exit. Bukan cuma dari sisi layanannya, tapi juga tentu dari sisi biaya itu juga sangat menyenangkan sekali. Yang pertama udah pasti biaya ya. Biayanya bisa dibilang sangat signifikan sekali penurunannya. Di kasir sendiri kita kalau tidak salah mengalami penurunan biaya untuk infra itu sampai 72%. 72%. Tapi memang ini bukan sebuah angka yang bisa disamaratakan. Tidak semua skala bisnis itu mempunyai efisiensi yang sama. Jadi memang tergantung dari skala bisnisnya. Tapi dari kasir sendiri, salah satu manfaat yang kita rasakan adalah penurunan biaya infrastruktur sampai 70%. Dan yang kedua, kita jadi punya kontrol penuh terhadap sistemnya kita. Jadi kita tahu spesifikasi server yang digunakan, kita bisa memilih internet yang mau kita gunakan, dan tentunya kita bisa mengatur semua konfigurasi yang ada di dalam sistem itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi sangat fleksibel sekali dan jadi punya kontrol penuh terhadap infrastrukturnya kita. Ya, harapannya semoga Trinix kedepannya itu bisa ngasih layanan yang lebih baik lagi, terutama apalagi saat ini kita sudah masuk dunia AI. Jadi harapannya Trinix bisa menghadirkan teknologi AI itu dalam dunia infra, di mana banyak hal yang terjadi di infra. Kita punya alerting, kita punya monitoring yang bisa menjadi bahan bakar buat si AI itu untuk melakukan troubleshooting, untuk mungkin bisa melakukan improvement, sehingga proses dari maintenance itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih seamless, akan mengulangi banyak sekali permasalahan dan membuat orang-orang yang saat ini ada itu bisa fokus ke hal yang lebih krusial, yaitu adalah research, di mana
kita bisa fokus untuk menghadirkan inovasi baru, untuk menghadirkan teknologi yang bisa kita gunakan terutama di Indonesia dengan harga yang lebih affordable. Kan itu kan tujuan kita untuk Lexit. Jadi Lexit itu ya untuk mencari biaya yang lebih affordable gitu. Jadi dengan manusianya punya waktu luang untuk melakukan riset ini, maka bukan cuma inovasinya, tapi juga dari sisi beban biayanya juga akan bisa kita tekan gitu. Jadi semoga kedepannya Trinik mampu melakukan eksplorasi ke bidang tersebut dan mengimplementasikannya itu ke dunia infrastruktur di Indonesia.